Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Di Kaliori pagi ini masih berkabut, jadi udara masih cukup dingin. Tetapi kalau kabut masih rendah, itu siang berarti akan cukup panas. Meskipun tentu masih tetap sejuk. Hari ini dalam suasana yang teduh dan sejuk, saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang percakapan batin. Setiap kita itu selalu ngobrol dengan pikirannya sendiri, dengan batinnya sendiri. Itu dimulai ketika kita masih kecil. Sebetulnya kita semua itu hidup berdasarkan perintah orang. Terutama lewat orang tua dan juga saudara-saudara dan masyarakat di sekitar kita. Sederhananya begini, ketika kita kecil, kita diberitahu, kamu jadi anak yang baik ya, itu perintah juga. Jangan nakal ya, perintah juga. Belajar yang rajin ya, perintah juga. Nanti bergaul yang baik ya, jangan nakal, perintah juga. Kemudian juga ketika sudah lulus, nanti kamu cari kerja yang baik ya, beli mobil yang bagus ya, buat rumah yang baik, punya keluarga yang harmonis. Semuanya itu perintah, perintah, perintah. Dan kemudian itu dibatinkan, diterima dan kemudian menjadi kebenaran. Kemudian terjadilah yang namanya percakapan batin. Pikiran kita itu ngobrol dengan dirinya sendiri. Ketika kita jalan, kita ngobrol dengan diri sendiri. Ada percakapan batin. Ketika kita sendirian juga ada percakapan batin. Pikiran kita itu berbicara terus. Chattered mind namanya. Pikiran yang terus-menerus berconversation, ngobrol. Dan itulah yang membentuk cara pandang kita. Itu yang kita proyeksikan ke dalam kenyataan. Karena itu ada orang yang berpandangan tertentu terhadap sebuah peristiwa, terhadap orang, tergantung percakapan batinnya masing-masing. Dan karena itu sulit berubah. Karena itu sudah tercermin di dalam kata-kata. Menjadi sebuah keyakinan, menjadi mindset yang sulit diubah. Karena memang sejak kecil kita dikondisikan, dibentuk oleh larangan-larangan, oleh perintah-perintah dari orang tua dan masyarakat. Tidak semuanya jelek, tetapi persoalannya adalah tidak kita sadari. Dan karena itu sulit berubah, sulit kita kendalikan. Sebaliknya, justru percakapan batin itu yang mengendalikan kita. Kita bertindak secara otomatis berdasarkan percakapan batin yang ada di hati, di pikiran. Dan itu yang kemudian terungkap dalam kenyataan. Itu maksudnya. Karena itu mengubah seseorang itu sulit sekali. Sudah ikut rekoleksi ini, retret itu, seminar ini, seminar itu, tetap tidak berubah juga. Mengapa? Karena kita sudah dibentuk oleh percakapan batin kita masing-masing. Percakapan pikiran yang terus-menerus nggak berhenti-berhenti. Dan itu yang terproyeksi keluar. Yang menjadi cara pandang kita, keyakinan kita, motivasi kita, dasar pilihan-pilihan kita yang membentuk pribadi kita. Dan biasanya itu sulit diubah. Mengubahnya bagaimana? Bisa enggak? Bisa. Yaitu dengan mengubah percakapan batin. Percakapan pikiran. Itu yang diubah.
Karena apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu merupakan proyeksi dari percakapan batin yang terjadi di dalam hati, di dalam pikiran kita. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Pertama, caranya adalah hening. Kemudian menyadari percakapan batin, percakapan pikiran yang terjadi di dalam. Kemudian mengamati dan mengambil jarak. Sehingga kita tidak ditentukan oleh percakapan batin itu. Tetapi justru kemudian bisa mentransendensi, mengatasinya. Tidak selalu mengikuti percakapan batin yang ada di dalam. Dan kemudian kita bisa mengambil keputusan lain, mengganti tema percakapan batin kita. Di situ kemudian terjadi perubahan. Pertanyaannya bagaimana kita bisa menyadari percakapan batin yang terjadi di dalam diri kita? Kita bisa mengamati apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, karena semuanya itu adalah cermin, proyeksi, ungkapan dari percakapan batin yang terjadi di dalam diri kita. Anda sebetulnya bisa melihat percakapan batin yang terjadi di dalam diri saya lewat renungan-renungan tiap hari yang Anda dengarkan. Itu adalah hasil dari percakapan batin, pikiran yang ada di dalam diri saya. Di situ kelihatan bahwa saya seringkali bercakap-cakap di dalam batin saya tentang bahwa saya dicintai Tuhan, bahwa Allah mencintai saya. Itu pasti karena kemudian sering muncul. Bahwa hidup itu menakjubkan, tanpa batas, gitu-gitu. Lalu tidak perlu menghakimi. Di dalam diri kita itu ada yang baik, ada yang buruk, gitu. Tidak perlu putus asa karena setiap peristiwa itu menakjubkan dan kita selalu dicintai Tuhan, gitu-gitu. Itu percakapan batin yang kemudian terungkap, terekspresi di dalam renungan, dalam pembicaraan, dalam sikap, menjadi mindset yang kemudian mengarahkan pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan. Nah, dari contoh itu Anda juga kemudian bisa mengamati percakapan batin Anda sendiri. Dan kemudian bisa hening, mengambil jarak, kemudian menggantinya. Karena kemudian Anda tidak lagi dikendalikan oleh percakapan batin, tetapi kemudian menyadarinya. Dan kemudian bisa mengatur, bisa mengendalikan. Dan di situ kemudian baru terjadi perubahan. Karena apa yang nampak, apa yang kelihatan, sebetulnya adalah proyeksi dari apa yang terjadi di dalam, terutama percakapan batin itu. Maka kita selalu bisa berubah kalau kita bisa tahu caranya. Nah, salah satunya adalah menyadari percakapan batin yang terjadi di dalam diri. Kemudian mengambil jarak dan bisa menggantinya dengan kesadaran. Tapi memang awalnya latihannya adalah duduk tenang dan sadar akan apa yang terjadi di dalam batin. Percakapan-percakapan, pikiran, dan juga batin kita. Kemudian menyadari dan bisa menguasai, bukan otomatis dan bertindak berdasarkan percakapan batin saja, secara spontan. Nah, dari situ kemudian bisa mengubahnya, bisa menggantinya dengan yang lebih positif, dengan yang lebih berpengharapan. Dan tentu itu kemudian mengubah juga suasana hati kita. Namun penting menyadari bahwa sebetulnya kita juga perlu mengurangi percakapan batin di dalam diri kita. Supaya ada ruang yang lebih luas, sehingga kita menjadi lebih lega, lebih bahagia. Tidak semakin sempit, semakin ruwet, semakin gaduh, karena terlalu banyak percakapan di dalam pikiran, di dalam batin kita. Caranya tentu sama, mulai dengan keheningan dan mengatakan,
wah itu hanya pikiran, biarkan saja. Nanti toh berlalu dan berganti. Lebih baik tenang, sadar, dan bersyukur akan kasih Tuhan. Bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.